أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد مسابه والإكرام يا والجليل والإكرام. Subhanal Malikul Quddus, Subhanatil Izzati wa Azamati wa Haibat wal Qudrat wal Sultan wal Kamal wal Jamal wal Kibriyai wal Ijabarut wala ya'budu abda. Suhubukum Quddus Rabbuna wa Rabbul Malaikatihi wa Ruhi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa tahirin wal mujahidina amma ba'd. Ibadallah wa ittaqullah. Alhamdulillah, kita panjatkan segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan perintahnya, beramal dan beribadah dunia dan akhirat, zahir dan batin. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan menyebut Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah para jemaah sekalian, khusus grup 5, bertemu lagi kita dalam rangka tholabul ilmi, belajar menuntut ilmu. Kalau kita berbicara belajar menuntut ilmu, kita tidak lupa kembali mengingat syarat-syarat baiat yang telah kita lakukan kemarin itu. Pertama adalah kebenaran kita disebut dengan sidik. Nah, ini kebenaran ini kadang-kadang bolak-balik. Niat awal ingin belajar, kita tanya hati kita, sejauh mana kebenarannya, tujuan kita apa? Allah berpegang kepada nawaitu kita. Bukan hanya kita berpikir bagaimana kita banyak yang tahu, pengalaman tinggi, tetapi kekuatan tidak ada. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah niat, kebenaran, sidik. Mungkin di perjalanan ini rasa nafsu yang kepingin berilmu tinggi sudah datang, rasa mengimbangi kaji sudah datang, mengimbangi guru sudah datang, merasa lebih dari orang lain sudah datang. Yang bikin kita jatuh itu bukan batu besar. Yang bikin kita jatuh itu batu kecil. Inilah yang di luar kesadaran kita. Kalau mendaftar nggak tanggung-tanggung banyaknya. Kalau mengaji kayak kita ngambil air di ember bocor, tinggal sedikit. Saya tidak tahu apakah ini kehendak Allah atau memang iblis sudah bawa dia kabur.
Dari awal saya sudah sampaikan, hati-hati. Setan, iblis tidak akan lengah dengan apa yang kita ibadahkan. Jangankan kita belajar ilmu tauhid, ilmu yang sangat dimuliakan Allah ini, rajin ke masjid saja sudah kita menjadi sasaran daripada setan. Kalau jemaah tidak waspada dengan niatnya, niat awalnya ini yang akan membuat Allah menyatakan bahwasanya dikhawatirkan umat itu sebahagian beribadah karena ditakut-takuti oleh setan. Takut miskin, takut mati, takut masuk neraka, dan ingin masuk surga. Lillahi ta'ala itu sudah tidak menjadi buah pikiran. Ini bisa jadi penghalang daripada terbukanya ijab ilmu ke diri kita. Seperti contoh sekarang, saya bikin YouTube banyak sebagai pedoman. Apa pedomannya? Kita lihat di mana senang kita, ada judulnya di sini. Di mana titik lemah kita, apa iman yang lemah, cari tentang iman. Marifat yang lemah, cari tentang marifat. Taharohnya enggak kusuk, cari tentang taharoh. Apa saja, laksana sebuah Alkitab itu YouTube disiapkan. Disinilah dasarnya ada pelajaran tiap minggu, yaitu mengkupas kembali, memperdalam apa yang disaksikan pada YouTube tersebut. Contoh, kita ingin belajar sholat, cari rahasia sholat, sampai tata cara praktek sholat ada. Kenapa kita kehilangan pertanyaan? Berarti tidak mencari. Orang nyari alamat, banyak nanya, karena ada yang dia cari. Saya harapkan grup 5 perkembangannya di minggu depan itu tentang kajian itu sudah ada. Laksanakan taharoh sambil kita mengkaji tentang pemahaman apa yang kita ambil dulu di YouTube itu. Tentang sholat, belajar sholat. Tentang zikir, belajar zikir. Apa saja kita sudah siapkan. Apa saja kita sudah siapkan. Tentang pemahaman, kita juga sudah siapkan. Lengkap sudah. Kalau untuk dasar belajar itu sudah lengkap sekali. Nah, itulah sidik kebenaran kita yang akan diintai oleh Allah. Apakah kebenaran ini di jalan sudah mulai lemah? Apakah kita golongan orang yang maunya cepat, malasnya lama? Apakah kita ini orang yang mempersiapkan alasan, bukan niat, bukan sungguh-sungguh? Ini sidik kebenaran. Untuk itu para jemaah, kalau kita belajar tentang hakikat Allah dalam ilmu tauhid, saya sudah sampaikan. Dasar utama adalah kesucian kolbi. Kesucian kolbi itu awal. Kenapa? Kita minta kehadiran Allah, rumahnya kotor. Yang ngotorin apa? Hadasnya kita. Itulah makanya kita bersihkan dulu dengan taharah.
Kita bersihkan dengan air saripati Nurullah Nur Muhammad itu, menetes ke dalam kolbi, hilang perlahan-perlahan hadas tersebut. Mengkaji diri adalah awal diri adalah Tuhan ilah tunggal pada sifat ba'dal dalam kolbi kita. Mengkaji awaludin tentang agama adalah Allah sudah bernama dia. Mengkaji ibadah pada sifat Allah adalah maujudnya Muhammad, asal mula awal jadi. Contohnya apa? Kita pelajari tentang solat, bagaimana kita memantapkan wudhu, bagaimana kita bermunajat kepada air wudhunya sudah bagus belum? Mendengar azannya sudah dengan pandangan apa belum? Sudah bisa dipandang belum azan itu yang dalam diri kita? Mana Allahu Akbar pertama, kemana arah pandangan? Allahu Akbar kedua kali, kemana arah pandangan? Bagaimana dengan naik sajadahnya? Bagaimana dengan usolinya? Sudah betul hidup marifatnya belum? Sudah melihat 3 wujud di atas, 3 wujud dalam usoli, sampai kepada takbir. Kenapa kebingungan terhadap kajian? Sempurnakan solat. Grup ini dibuat untuk belajar solat, mengkaji diri. Jangan solat dipelajari, dirinya nggak dikaji. Yang solat siapa? Anda para jemaahku berada di depan ajaran mursyid. Hati-hati. Niat yang dibutuhkan di sini adalah menjadi orang alim. Orang yang akan menjadi alim dibentuk kealimanmu untuk mencapai keulamaan. Itulah alim ulama. Jangan ulama dadakan. Ulama dadakan apa? Kemarin ngobrolnya jorok, 3 bulan yang akan depan itu sudah pengajian. Itu dadakan. Sementara tidak satu pun yang bisa ditajalikannya dalam bermakrifat kepada Allah. Bagaimana dengan takbirnya, ihramnya? Apakah sudah selesai sesuai dengan tuntutan syahadat? Syahadat artinya menyatu. Syahadah langsung ahad menjadi satu. Apakah takbirnya sudah menjadi satu? Tinggal lagi ya diri bersaksi dalam Allah yang melihat. Berma'rifatullah, bersaksi kita kepada Allah. Apa yang dilihat Allah itu yang kita saksikan. Sudahkah paham tentang itu? Ini ilmu tauhid, adanya di rukun Islam tingkat pertama. Berarti awalul wajibin alal insan humififatul ilahi bistioni. Pertama-tama yang wajib dipelajari, yang dikenali adalah Tuhan dengan seyakin-yakinnya. Kalau mempelajari tentang hakikat Allah pada diri, kita harus siap dibentuk untuk dibangkitkan kewalian diri kita agar bermanfaat buat umat semuanya. Di sini dibentuk menjadi seorang wali. Sami'na wa ta'na, patuh dan taat, amanah. Patuh kepada guru, taat kepada ilmu yang diajarkan. Kalau hanya sekedar tahu dan paham, tidak ada itu. Tahu mungkin, paham belum tentu. Kenapa?
saya sudah berulang kali mengatakan pemahaman itu datangnya dari Allah. Itulah Al-Baqarah ayat 169. Tidak ada yang bisa memahami Al-Quran dan hadisku kecuali orang-orang yang ku kehendaki. Ini adalah jalan tauhid yang mana kita diajarkan untuk menaikkan derajat diri sehingga derajat ibadah kita juga tinggi dan sudah pantas dijadikan yaitu wadah untuk menghadap Allah. Bertuhan itu dalam hidup, Pak. Inna lillahi itu orang hidup, wa inna ilaihi raji'un yang orang mati. Kalau inna lillahi ini orang mati, terus yang hidup ini siapa? Apa ada kehidupan lain di dunia ini selain dari kehidupan Allah? Ayatullah. Makanya kalau istilah orang tua-tua dahulu, kalau belajar ilmu tauhid bernapas dengan tenang. Maksudnya apa? Benar-benar dengan rasa dan perasaan mempelajarinya. Baik para jemaah sekalian, mari kita mulai muzakarah ini dengan saya takbirkan umul muzakarah. Nanti jemaah menjawab dengan la ilaha illallah wallahu akbar. Sallu ala muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Silakan jemaah yang mau bertanya, moderator silakan dikendalikan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya atas tausiahnya. Silakan jemaah yang mau bertanya. Silakan Pak Tohirul Rasyid. Silakan. Suaranya. Siapa yang mau bertanya? Pak Tohirul, Bu ya. Yang mana? Suaranya mana? Audionya dibuka kalau untuk bertanya. Bapak pakai headset ya? Coba dicabut headsetnya. Biasanya headset bermasalah itu. Belum buka suara itu Pak Tohirul. Udah dibuka tapi nggak keluar suaranya. Bapak pakai headset Pak Tohirul? Kalau pakai headset coba dibuka. Enggak. Oh. Suaranya dipakai handset. Coba diperiksa dulu suaranya. Ya. Ya, lanjut yang lain. Kesempatan Pak Arlis dulu ya, Pak Tohirul ya, sambil dibaikin ininya ya. Coba dibenarin dulu audionya, benarkan. Silakan. Biar dibaikin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa belajar lagi sama Buya nih. Saya mau mendalami lagi mengenai tauhid ini Buya. Jadi mau saya dalam mengenai wawasan dari ilmu tauhid ini. Untuk tentang masalah hakikat Allah ya, sifat-sifat Allah, zat Allah dan af'alnya Allah. Mohon uraiannya lebih dalam lagi Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, kalau kita ingin mengenal sifat-sifat Allah, maka kita harus mengkaji lagi kodrat daripada alif lam lam ha. Alif lam lam ha marifatul izzatullah pada alif,
yaitu mengenalnya dari zat Allah. Yang kedua, ma'rifatul sifatullah lam pertama. Bagaimana sifat-sifat Allah itu akan dipelajari di situ. Yang ketiga, ma'rifatul asmaullah. Mana yang nama-nama apa saja yang Allah jadikan kodrat dirinya sendiri. Contoh Adam, Muhammad, Nur, Zat, Batin. Banyak asma-asma tentang Allah yang akan dikaji. Yang kelima, af'alnya ha. Ha ini apa? Af'al. Nah, bagaimana caranya yang dikatakan gerak dan yang menggerakkan? Nah, itu dikaji. Dicari di YouTube alif lam lam ha. Nah, itu disimak, nanti dipertanyakan. Paham? Arlis? Insyaallah Buya. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lain. Gimana? Pak Tahirul udah bagus audionya? Coba diperhatikan ininya Pak, audionya itu. Coba dilihat HP-nya, ada itu yang stikernya itu, ada suara. Ya, silakan yang lain. Yang mau bertanya? Agustin? Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Bu ya. Kaitan dengan kebiasaan dalam menyambut malam nisfu Sa'ban seperti sekarang ini. Biasanya baca Yasin 3 kali. Salah satu niatnya adalah mohon agar umurnya dipanjangkan dalam rangka untuk beribadah. Sementara dari YouTube Buya tentang diri Rabbani itu, Buya menyampaikan bahwa umur dan ajal itu beda. Kalau umur ditentukan masa keumatannya, tapi kalau ajal ditentukan masa hidupnya. Dimana di dalam Al-Quran ketika ajal datang, maka la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Mohon penjelasannya Bu ya tentang perbedaan antara umur dan ajal. Terima kasih. Iya, insya Allah. Jadi begini, di dalam kehidupan diri ini ada 2 kodrat. Pertama, kodrat yang memiliki asal. Yang kedua adalah kodrat yang memiliki usul. Kalau kodrat yang memiliki usul itu tidak dikatakan dia mati, tapi kembali berpindah atau markazi, zat yang kekal berpindah-pindah, itu yang bersifat ajal. Tapi kalau bersifat umur, ini adalah kodrat-kodrat alam yang tajalinya, perjanjiannya adalah ruhi, bersifat sama dalam kematiannya, ajalnya sama. Itu adalah umur. Contoh, kalau kita tidak mendirikan diri fitrah di dalam diri kita, hanya bergantung hidup kepada sifat-sifat kodrat Rahman bagi diri, ini akan ditentukan usianya. Ini yang dinamakan umur. Tapi kalau perjalanan ajal, alif awal alif akhir, inna lillahi, itu ditentukan oleh kehendak Allah, bukan umur yang menentukan. Paham? Paham, insyaallah ya. Terima kasih. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Lain. Rahman Daud.
Silakan. Tadi angkat tangan ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Buya, atas pertanyaan saya. Yang saya tanyakan, Buya, tentang tohara. Bagaimana kodrat tohara itu, Buya? Yang kedua, dengan tentang ajan. Tentang ajan itu, Buya, bagaimana kalau mendengar ajan, apa yang ditatap, Buya? Terima kasih. Itu yang saya. Ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu juga kita sudah ada di YouTube-nya kita itu. Ya, hakikat azan itu sudah ada. Nah, coba didengar lagi ke sana. Kalau sudah itu dibahas, berarti disinilah pendalamannya. Nah, coba dulu didengar dulu tahap awalnya hakikat azan itu ada. Makanya saya bilang tadi semua kebutuhan jamaah itu sudah ada di sana. Sudah saya siapkan, bukan dipelajari satu-satu semuanya. Semuanya itu kalau dikumpulin dia 3 huruf tentang Allah, tentang diri dan tentang makom. Atau alif lam mim tentang Allah, tentang Muhammad, tentang Adam, tentang ruh, tentang zat, tentang nur. Rumus 3 itu tidak akan keluar dia dari Al-Quran. Jadi dipelajari ke situ, ya. Tentang taharah ada. Nah, makanya kalau kita sudah pelajari, kita coba, ini nanti inilah gunanya. Pas kita belajar, kita sampaikan. Jangan mempertanyakan yang di YouTube di sini, tapi membahas yang ada di YouTube. Ya, paham, Pak Rahmat? Ya, paham, Bu, ya. Coba nanti dipelajari lagi, cari ke situ. Nah, nanti baru dibahas di sini. Paham? Ya. Ya, baik. Insyaallah. Ya. Ya. Nanti kalau dibahas di sini mah panjang itu. Bisa 1 jam. Nah, kasihan yang lain, ya. Ya udah. Ya, terima kasih, Bu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Pak Heru. Kabar Pak Heru ya? Iya. Silakan Pak Heru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, Bu, ya, saya ingin pencerahan dari Bu, ya. Ini tentang bab salat, Bu, ya. Bab salat di mana kita inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mamati. Aku yang salat, aku yang beribadah, aku yang hidup, aku yang mati. Berarti aku di sini itu sudah mewujud Allah pada jasad kita, Bu, ya. Iya. Kemudian ini yang kita atau diri kita persembahkan kepada Allah, Bu, ya. Terima kasih, Bu, ya. Iya. Allah menunjuk, Tuhan tunggal menunjuk yang dijadikan zat sifat aftar bernama Allah yang akan menjadi umat bagi Tuhan. Ya. Dan Allah mensyahadat kepada tauhid kepada Muhammad akan mensifat menyembah kepada Allah. Allah jatuh pada sifat kodrat Muhammad tempat persembunyian, maka nyatalah Allah ini dinyatakan untuk menyembah. Jadi sifat keumatan yang tinggi dalam kodratnya, sifat aftarnya Allah, itulah yang harus selalu kita ingat. Meskipun kodrat ini terbuat dari kodratnya Allah, tapi untuk menjaga Tuhan dalam diri, kita selalu dalam kondisi pandangan
dalam kesadaran sebagai seorang umatnya. Dan kodrat yang seperti itu memang jatuhnya ke abtar. Betul, memang seperti itu. Istilahnya alif lam mim, dari berdiri dia sujud, hakikatnya aku dizohirkan untuk menyembah. Paham? Paham Buya? Insyaallah. Insya- Ada lagi? Pak Hirul gimana? Udah bisa? Oh. Insya Allah Buya, Insya Allah. warahmatullahi taala wabarakatuh ya. Halo, siapa tuh? Yang mana? Pak Hirul. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Tanya ya mengenai pandangan Bu ya. Pandangan kepada Fanabillah ini Bu ya. Apakah itu makrifatkan saja atau gimana Bu? Baik. Memandang di sini namanya dalam kata mensaksikan. Yang disaksikan apa? Yang disaksikan dikala Allah melihat. Nah, ini dibedakan. Ya. Bermakrifatullah, bersaksi akan diri. Jadi kita melihat atau menyaksikan Allah memandang sesuatu yang kita inginkan. Itulah doa yang paling cepat. Dinamakan wujud makrifat menjadi doa. Apa yang kita inginkan? Kita lihat yang kita inginkan, tapi kita melihat Allah melihat yang kita inginkan. Itu yang dikatakan memandang. Memandang itu menyaksikan. Makanya ma'rifatullah, hanya Allah yang bisa melihat, kita menyaksikan Allah melihat. Apa yang kamu inginkan? Perlihatkan kepada Allah. Apa ilmunya? Saksikan Allah melihat itu. Jadi itu. Paham? Jangan pakai suara berdoa sama Allah, dia nggak ada telinganya. Ya. Paham? Mengenai yang ini Bu ya, yang tiga menghadap ke tiga itu gimana ya? Kan sudah dibilang diri fanafillah itu kodratnya nurani, rohani, rabbani, nur, zat, batin. Nah, yang berwujud kodrat diri, yang tiga itu di saat menyebut usuli, melihat ke kodrat dalam diri yang berupa alam. Ada nur di dalam, ada zatnya juga, ada batinnya juga. Nah, itulah dia assalamualaikum ke dalam kolbi, dalam usuli tadi. Kalau kita akan bertemu nanti. Jadi tatap yang tiga di dalam kodrat dalam hati, dan yang menatap tiga kodrat di luar berupa diri. Paham? Yang di luar berupa diri itu Bagaimana? tiga di luar diri. Halo, suaranya yang jelas. Yang tiga di luar diri Bu ya. Kalau kamu berasal dari jasadmu itu asalnya nurani. Ya, di dalam jasadmu itu ada 4 nur itu. Itu namanya nurani. Nurani itu hayatnya Allah, kehidupan. Ya, kehidupan. Di dalam nur itu ada zat. Itu dinamakan rohani. Sekarang kalau kamu akui Allah perlihatkan, tapi kalau kamu mau cari Allah sembunyikan. Nggak bakal ada. Kamu ngakui enggak? Dan di dalam zat tadi ada batin. Itulah nyawa. Terlihat enggak nyawa kita? Enggak terlihat, berarti itu batinnya Allah.
Nah, kamu pelajari di YouTube itu lebih dalam lagi tentang panafilah. Cari judulnya. Ya. Cari judul panafilah. Berarti grup 5 ini rata-rata nggak nonton YouTube. Ya. Cari yang judulnya panafilah. Ya. Paham? Insyaallah Buya. Nah, Allah ya. Baik. Lanjut. Ya, silakan Pak Zetra ya dari tadi. Serlin tunggu ya. Pak Zetra dulu. Silakan Pak Zetra. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Mohon izin bertanya Buya. Insyaallah. Ini Buya yang mau ditanyakan tentang pengertian aras itu apa Buya? Kemudian di dalam YouTube Buya pernah mengatakan tuh ada aras yang jatuh pada alam, ada yang jatuh pada diri, dan ada yang pada Tuhan. Mohon penjelasannya Buya. Baik. Arasullah, arasatillah. Ini adalah nama sebuah kodrat yang artinya kekuatan. Saya ibaratkan sebuah gempa. Orang tidak pernah tahu gempa itu kayak apa bentuknya, tapi guncangannya ada. Makanya kalau dari tarekat-tarekat zaman selalu mempergunakan seperti itu. Ya. Jadi kalau aras itu goncangan. Nah, kalau umpamanya kita lagi berzikir, tiba-tiba kita bergetar, nah itu arasnya. Lahut, aras itu atau lahut atau goncangannya. Ada yang berupa rasa yang kuat, ada yang berupa penglihatan yang tajam, ada yang berupa kilatan, ada yang berupa goyang segala macam, itu aras. Aras yang jatuh ke alam, inilah batin yang menahan langit dan bumi tidak jatuh. Aras yang jatuh kepada Allah, itulah batin kabir, tempat mempertahankan arasnya dia. Dan aras yang jatuh ke dalam diri, inilah zatnya Allah yang menahan dari segalanya. Inilah jasad arasnya Allah. Paham? Insyaallah Buya. Itu aras namanya. Ya. Allah, itu aras. Jadi bisa jadi dari nur muncul aras, bisa jadi dari zatnya muncul aras, bisa dari batinnya muncul aras. Semua dari mana saja bisa. Tapi asal usulnya tetap pada 3 kodrat tadi. Ada dalam diri, ada pada alam, ada pada Allah sendiri. Kalau Allah itu sendiri itu getaran, dia pasti ada. Rasa getaran dari Allah mau datang atau apa itu pasti ada. Nah, paham? Insyaallah. Silakan. Masih ada lagi? Sarlin? Masih ada lagi? Masih ada Sarlin Bu ya tadi. Tunggu, tanya ini dulu. Ini masih ada lagi nih. Gak ada? Zed? Ya, Sarlin. Sudah. Sudah. Ya, insyaallah. Yang lain silakan. Sarlin belum buka itu loudspeaker. Audionya belum buka. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini
munajat setiap naik sajadah itu apakah perlu dipahami saja atau dibaca setiap mau naik sajadah? Awalnya memang dibaca, nanti setelah kaji dinaikkan dia akan berupa pandangan. Inilah ayat lebur kepada kauliyah. Kalau dia sudah diangkat menjadi kauliyah, berarti tidak perlu dibaca lagi, karena rahasia kodrat ayatnya sudah dikasih tahu. Paham? Paham, Pak. Nah, Ini untuk munajat sujud sama ruku itu kan perlu dimaknai saja atau tiap sujud itu dibaca? Bu ya. kalau sudah tahu wujudnya, tidak perlu dibaca lagi. Oh iya Bu ya. Nah, Berapa ini saya tiap sholat itu tiap sujud baca lagi, tiap naik sajadah baca lagi. ya nggak apa-apa. Itu namanya kita belajar harus seperti itu. Ya, nah, hafal kaji karena diulang, hafal jalan karena ditempuh, ya nggak? Iya Bu ya. Ah, nggak ada orang yang langsung sekali bisa, itu nggak ada. Paham? Paham. Nah, insyaallah. Silakan. Yang lain. Silakan yang jemaah yang masih bertanya. Ya, Pak Heru. Silakan. Aduh, gimana sih? Saya bunuh. Iya, Pak Heru kan. Pak Heru ngangkat tangan tanda ini. Silakan Pak Heru. Iya, ya. Terima kasih Buya, nambah Buya nih. Ya, bagus. Sekali lagi saya mohon pencerahan dari Buya. Bagaimana kita bisa merasakan atau melihat ketika ayat lebur menjadi kauli lebur menjadi makrifat, munajat lebur menjadi makrifat lebur jadi kuniyah. Apakah kita bisa merasakan ini Buya ketika kita dalam sholat membaca ayat ya? Kalau kita sudah memenuhi syarat, hati kita sudah memang dasarnya sholat itu untuk menemui Allah, untuk berhubungan dengan Allah. Meskipun ma'rifat kita bagus, tapi hati kita tidak bertuhan kepada Allah, bukan karena ingin ketemu Allah, tapi dalam mencoba ilmu ini jatuh kepada kebatinan dan ma'rifat, bisa jadi juga tidak ada rasa. Tapi kalau sudah ilmu ini dalam panggilan hati, maka itu akan cepat dia. Karena nanti apa? Semuanya akan diuji dulu dalam zikir. Akan diuji dalam zikir, bukan di solat itu lenyap ayat menjadi kauliyah, kauliyah menjadi munajat, munajat jadi marifat. Kan? Itu latihan la maujudun illallah, melatih dulu bagaimana caranya la sami'un illallah, la basirun illallah, la kalimun illallah. Lenyapkan dulu diri sampai muncul diri hakikat itu. Bertemu dalam ayat, dijamin bertemu dalam sholat. Paham? Insya Allah Coba pelajari ilmu takbir, ya? Ya, insya Allah. Insya Allah pelajari ilmu takbir. Ya, terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik jamaah, saya istirahat 10 menit untuk menyelesaikan YouTube. Saya kembali lagi untuk 10 menit saja. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.